Emosional Indonesia kembali diguncang, bukan oleh bencana, bukan oleh skandal besar, tetapi oleh satu kalimat yang sederhana, namun memicu perdebatan nasional. Sebuah potongan video Presiden terpilih Prabowo Subianto viral di seluruh media sosial. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Come on, yang benar lah. Saya tidak dikendalikan oleh siapapun, termasuk Pak Jokowi." Momen itu kini menjadi pusat perhatian publik, membuka diskusi besar tentang arah pemerintahan mendatang dan dinamika hubungan dua tokoh paling berpengaruh di negeri ini. Sejak masa kampanye hingga setelah pengumuman kemenangan, isu kedekatan Prabowo dan Jokowi terus menjadi bahan perbincangan panas. Di tengah dukungan yang kuat, muncul pula kecurigaan bahwa Prabowo hanya akan menjadi penerus bayangan dari pemerintahan sebelumnya. Sebuah tudingan yang terus menempel, terus dibahas, hingga akhirnya menjadi tekanan besar yang sulit dihindari. Lalu datanglah momen itu. Dalam sebuah sesi wawancara yang awalnya tenang, seorang jurnalis mengajukan pertanyaan yang selama ini beredar di masyarakat. "Pak, apakah benar Anda akan dikendalikan oleh Presiden Jokowi?" Ruangan mendadak hening. Prabowo menarik napas panjang, menatap lurus tanpa berkedip, lalu menjawab dengan nada yang naik drastis. "Come on, yang benar lah. Saya hormat kepada Pak Jokowi, tapi saya tidak dikendalikan siapapun." Gestur tangannya tegas, suaranya meninggi, dan ekspresinya menunjukkan emosi yang selama ini mungkin ia tahan. Potongan video itu menyebar begitu cepat di TikTok, Instagram, YouTube, hingga X. Dalam hitungan jam saja, jutaan orang telah menyaksikannya. Media sosial pun langsung pecah. Pendukung Prabowo memuji sikap tegas itu. "Ini pemimpin, berani, lugas, tidak takut," seru sebagian warganet. Namun, pihak yang berseberangan justru mempertanyakan emosinya. "Kalau benar tidak dikendalikan, kenapa sampai marah begitu?" Begitu komentar sebagian yang kontra. Tagar "Kemon yang bener lah" dan Prabowo tegas langsung merajai trending topik. Publik terbelah. Sebagian melihat itu sebagai tanda ketegasan, sebagian lain melihat itu sebagai reaksi berlebihan. Pengamat politik pun ikut angkat bicara. Sebagian menyatakan bahwa pernyataan itu adalah sinyal kuat bahwa Prabowo ingin menunjukkan kemandirian sejak awal pemerintahannya, bahwa ia tidak ingin bayang-bayang Jokowi terus melekat pada dirinya. Sementara analis lain menilai bahwa momen itu menunjukkan tekanan besar yang selama ini ia rasakan, sehingga meledak dalam bentuk emosi spontan. Beberapa sumber di lingkaran istana disebutkan cukup terkejut dengan nada keras Prabowo. Namun pihak istana memilih untuk diam, tidak ingin memperpanjang spekulasi. Sikap diam itu justru membuat publik semakin bertanya-tanya. Apakah hubungan keduanya mulai mengalami gesekan? Ataukah ini hanya dinamika komunikasi biasa dalam politik? Apapun jawabannya, satu hal jelas. Pernyataan itu membawa dampak besar terhadap persepsi publik tentang arah pemerintahan mendatang. Jika Prabowo benar-benar menunjukkan kemandirian, maka berbagai kebijakan ekonomi, sosial hingga pembangunan bisa mengalami perubahan. Struktur kabinet mungkin tidak sepenuhnya berasal dari lingkaran Jokowi. Proyek-proyek besar era sebelumnya bisa dievaluasi ulang. Namun jika pada akhirnya keputusan-keputusannya nanti menunjukkan pola yang sama dengan pemerintahan sebelumnya, maka pernyataan emosional itu bisa dianggap hanya sebagai luapan sesaat yang tidak berdampak nyata. Dan di tengah perdebatan itu, publik ini menunggu dengan penuh rasa kepenasaran. Apakah Prabowo akan memimpin dengan gaya khasnya sendiri? Ataukah isu dikendalikan? Itu akan terus membayanginya sepanjang masa jabatannya. Yang jelas, satu kalimat itu kini terpatri di benak masyarakat. "Come on, yang benar lah." Kalimat singkat yang mengguncangkan panggung politik Indonesia, memicu debat nasional, dan menandai awal perjalanan Prabowo sebagai presiden. Sebuah perjalanan yang pasti dipenuhi dinamika, drama, dan ketegangan.